Shalom, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita dalam perjalanan hidup ini. Campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan saya percaya bahwa kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan, di balik itu ada rencananya yang indah dan luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Karena Tuhan akan pakai kita bukan sebagai ekor, tetapi sebagai kepala bagi kemuliaan namanya. Karena Yesus mau dimanapun kita berada, kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang, supaya melalui kehidupan kita nama Yesus diagungkan dan dimuliakan. Iya, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, renungan firman Tuhan kita hari ini di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45. Saya akan baca buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembi, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau kita perhatikan konteks ayat ini berbicara tentang peperangan yang luar biasa antara bangsa Israel dengan orang Filistin. Bagaimana peperangan yang luar biasa. Daud yang dibilang bukan seorang prajurit yang gagah perkasa, tetapi dia harus menghadapi Goliat sebagai prajurit yang gagah perkasa dengan segala perlengkapan senjata yang luar biasa yang dimiliki oleh pasukan-pasukan dari Filistin. Tetapi luar biasa dari konteks ayat ini bahwa Daud bukan sembarang Daud, karena Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Daud adalah seorang gembala yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai untuk menjadi seorang raja, memimpin bangsa Israel secara dahsyat dan luar biasa. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, tema renungan firman Tuhan kita hari ini mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Mengapa saya memberikan tema mengandalkan Tuhan dalam hidupmu? Karena firman Tuhan jelas di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepadanya. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang itu akan diberkati oleh Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Dalam perjalanan hidup kita harus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi bersama Tuhan kita akan melihat berkat Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan, anugerah Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita perhatikan ayat yang ke-45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembi, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita baca
di ayat yang ke-42, demikian firman Tuhan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Ketika Goliat melihat Daud, dia bilang, anak muda ini mau melawan saya. Rasa kesombongan, rasa percaya diri, karena merasa dia hebat, dia badan besar, gagah perkasa, dia merendahkan Daud. Kalau kita perhatikan ayat ini, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda. Goliat bilang, anak muda ini kalau lawan saya pasti kalah. Itu menurut Goliat. Goliat bilang, anak baru besar ini, baru merah-merah. Dibilang kata zaman sekarang ini anak ingusan, baru besar. Masa mau melawan saya yang mengalahkan singa harimau, saya yang badan besar mengalahkan anak kecil ini? Itu gampang. Kalau saya dramatisasi perkataan Goliat, Goliat pasti berkata kepada Daud, kecil-kecil begini lawan saya pasti ku patah-patah. Kalau saya gaya logat Papua, dramatisasi perkataan Goliat dalam dialek Papua, kau su kecil, kau merah-merah lagi, baru kau mau lawan saya, kau tumbang. Tetapi luar biasa kalau kita perhatikan di ayat 45, Daud berkata, kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembi, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Goliat menghadapi Daud dengan pedang, tombak dan lembi. Itu perlengkapan seorang yang harus berperang, harus dengan baju sirahnya yang lengkap untuk berperang. Tetapi kalau kita lihat Daud, nggak ada. Daud hanya ambil 5 batu. Dan jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, 5 batu itu punya makna. Maknanya apa? Berbicara tentang Tuhan. Apa buktinya? 5 batu. Yang pertama hurufnya T, yang kedua U, yang ketiga H, yang keempat A, yang kelima N. Artinya Tuhan. Daud percaya betul bahwa hanya dengan 5 batu, dengan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ketika dia menghadapi Goliat, Goliat akan tumbang. Keyakinan yang luar biasa karena Daud mengandalkan Tuhan. Daud bukan sekedar mengenal Tuhan, dia tahu Tuhan, tapi Daud mengalami Tuhan. Dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai Daud. Daud memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel semakin hari semakin maju, semakin jaya. Karena apa? Pertolongan Tuhan. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembi, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya apa? Daud tahu betul orang yang menjadi lawannya, orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan Daud tahu betul bahwa bukan Daud yang akan berperang melawan Goliat, tetapi Tuhan sendiri yang berperang. Daud berkata di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua, Daud berkata apa? Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud berkata di dalam Mazmur 23, Tuhanlah gembala yang baik. Di ayat yang keempat itu jelas
bagaimana penyertaan Tuhan. Daud selalu dilindungi oleh Tuhan. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa ketika menghadapi bangsa Filistin, Amalek, dan lain sebagainya. Jadi Daud tahu betul. Jadi peperangan antara Daud dengan Goliat ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Kita harus maju, kita harus berani. Kalau kita melihat Daud tidak pakai perlengkapan perang yang luar biasa seperti Goliat, tetapi dengan nama Tuhan Daud menang. Ini menggambarkan dalam perjalanan hidup ini Tuhan menjadi fokus utama kita, Tuhan menjadi andalan kita, Tuhan menjadi perisai kita. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada yang menonton video ini, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena kita manusia ini lemah, kita tidak mampu, kita tidak berdaya ketika menghadapi tantangan, pergumulan, persoalan. Daud ketika lihat Goliat yang besar, Daud punya keyakinan yang kokoh di dalam Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, ketika kita melihat persoalan yang begitu besar, pergumulan kita, pandang Tuhan, lihat Tuhan, bahwa Tuhan yang kita percaya, Dia lebih besar dari masalah kita, Dia lebih besar dari pergumulan kita. Dan kita percaya kalau kita berjalan bersama Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa, pasti kita akan menang melewati segala tantangan dan persoalan. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan. Walaupun orang lain memfitnah kita seperti Goliat memfitnah Daud, tetapi kita tertuju kepada Tuhan bahwa semua fitnaan, inahan itu Tuhan akan mengubah menjadi kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati kita, mengingatkan kita bahwa tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Disitulah Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.